Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang titrasi alkalimetri yang merupakan salah satu metode titrasi asam basa. Jika sebelumnya kita sudah membahas titrasi asidimetri, larutan standar yang digunakan, prosedur-prosedur dalam titrasi asidimetri, dan beberapa contoh perhitungan, maka kali ini kita akan membahas tentang titrasi alkalimetri. Nah, apa sih titrasi alkalimetri itu? Titrasi alkalimetri merupakan suatu titrasi dengan menggunakan larutan standar. Nah, larutan standarnya itu bersifat basa. Jadi inti atau poin dari titrasi alkalimetri itu adalah larutan standarnya bersifat basa. Sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa larutan standar yang dimaksud di sini adalah larutan standar yang bereaksi dengan sampel. Artinya larutan standar yang kita maksud ini adalah larutan standar sekunder. Jangan lupa sebelum kita mau penetapan kadar dengan suatu sampel dengan menggunakan larutan standar sekunder, maka larutan standar tersebut harus distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu dengan suatu larutan standar primer. Oke, kemudian larutan standar yang biasa digunakan dalam titrasi alkalimetri biasanya merupakan hidroksida dari natrium, kalium, maupun barium. Nah, zat-zat ini merupakan basa-basa yang kuat, sehingga dia mudah larut juga dalam air. Jadi ketiga basa ini dia semuanya itu mudah larut dalam air. Kemudian kalau basa lemah, bagaimana? Apakah ada basa lemah yang digunakan sebagai larutan standar? Contoh seperti NH3. Apakah NH3 bisa dijadikan sebagai suatu larutan standar? Ternyata amonia ini sebagai suatu basa lemah, dia jarang sekali digunakan sebagai larutan standar. Jadi jarang nih orang-orang pakai NH3 sebagai larutan standar. Kenapa seperti itu? Karena si amonia ini dia itu punya sifat mudah menguap. Kita tahu bersama bahwa si amonia ini mudah menguap, terutama jika konsentrasinya itu di atas 0,5 molar. Karena dia mudah menguap, maka si amonia ini biasanya cenderung hilang dalam larutan. Sehingga kurang disukailah kalau kita mau titrasi alkalimetri kemudian larutan standarnya menggunakan NH3. Lalu larutan amonia ini juga karena dia bersifat basa lemah, maka kita juga akan mengalami suatu kesulitan jika melakukan titrasi alkalimetri dengan sampel berupa asam yang lemah juga. Sehingga NH3 di sini tidak direkomendasikan untuk dijadikan suatu larutan standar dalam titrasi alkalimetri. Kemudian larutan standar apa sih yang paling sering digunakan? Ternyata yang paling sering digunakan itu adalah larutan NaOH. Nah, kenapa larutan ini sering digunakan? Yang pertama, harganya murah. Prinsip analisis itu tentunya selain harus akurat, kemudian presisinya baik, akurasinya juga baik, tetapi juga harus efisien. Namun meskipun demikian, dia itu emang murah, punya kelebihan murah. Tapi si NaOH ini dia punya sifat yang sulit diperoleh secara murni. Sulit kita memperoleh
NaOH secara murni. Kenapa? Karena NaOH ini dia sifatnya higroskopis. Lalu bagaimana dengan KOH dan BaOH? 2 kali sama ya. Rata-rata hidroksida dari alkali ya, dari senyawa-senyawa alkali, logam alkali itu memang bersifat higroskopis. Nah, dengan sifat dia yang higroskopis ya, atau nama lainnya itu mudah menyerap air, si NaOH ini, maka menyebabkan seringkali kita menemukan alkali karbonat dan air dalam jumlah tertentu pada larutannya. Jadi si NaOH ini kadang berubah menjadi alkali karbonat dalam larutannya. Ya, saking dia terlalu mudah menyerap air, jadi bisa jadi si NaOH ini dalam larutannya mengandung alkali karbonat. Nah, keberadaan karbonat ini bisa membuat suatu titrasi hasilnya itu tidak akurat. Nah, jadi kalau misalnya terbentuk karbonat, maka nanti hasil titrasinya itu bisa jadi nggak akurat. Kenapa? Karena karbonat ini bisa mempengaruhi pH dari larutan ya, sehingga yang kita inginkan adalah dalam titrasi ini tidak ada tuh terbentuk si karbonat. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat larutan yang enggak mengandung karbonat ya, larutan NaOH yang enggak mengandung karbonat? Maka syaratnya itu dalam pembuatan larutan standarnya itu, si NaOH dalam pembuatannya itu harus menggunakan air bebas CO2. Nah, gimana cara bikin air bebas CO2? Ya, tinggal dipanasin aja ya pakai air sampai mendidih. Jangan lupa ditutup corong biar CO2-nya itu cepat pergi. Ya, jadi supaya karbonatnya nggak ada, ya hilang dan tidak mempengaruhi pH larutan, maka pembuatannya itu harus menggunakan air bebas CO2. Nah, selain itu, NaOH juga dia bisa bereaksi. Nah, NaOH itu bisa bereaksi dengan wadah kaca, sehingga penyimpanan NaOH harus menggunakan wadah yang terbuat dari plastik. Nah, dengan wadah plastik atau wadah yang terbuat dari bahan polietilen. Nah, kemudian ketika titrasi pun sama, karena si NaOH ini mudah bereaksi atau bisa bereaksi dengan kaca, maka penggunaan buretnya itu juga tidak boleh buret kaca, tapi harus buret yang kerannya itu terbuat dari teflon ya, atau senyawa PTFE, politetrafluoroetilen ya, seperti itu. Oke, baik, itulah penjelasan saya tentang pendahuluan titrasi alkalimetri. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.